Tidak ada yang lebih menyesakkan daripada rumah yang dipenuhi bunga, sementara pengantinnya menghilang. Alia berdiri di ujung tangga, menatap ruang tamu yang dipenuhi kotak souvenir dan papan bunga ucapan selamat. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna, seolah dunia menolak percaya bahwa satu orang bisa menghilang begitu saja. Kakaknya belum pulang sejak pagi. Alia, panggil ibunya dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Kamu lihat ponsel kakakmu. Alia menggeleng. Ia sudah berhenti berharap sejak 2 jam lalu. Sejak kecil, Alia terbiasa berdiri di belakang. Kakaknya selalu lebih cantik, lebih berani, lebih diinginkan. Dan Alia cukup ada. Ia tidak tahu bahwa besok, hidupnya akan diminta menggantikan segalanya. Malam turun bersama kepanikan. Telepon tidak aktif. Pintu kamar kosong. Gaun pengantin masih tergantung rapi, seperti ejekan sunyi. Apa dia kabur? Tanya salah satu tante, terlalu keras. Ayah Alia memejamkan mata lama. Pernikahan itu bukan sekadar cinta. Ada perjanjian bisnis, ada nama besar, ada harga diri. Dan di tengah kekacauan itu, Alia berdiri tanpa suara, tidak tahu bahwa ia sedang dilihat sebagai solusi. Alia. Satu panggilan itu terdengar seperti vonis. Ibunya duduk di hadapannya, tangan gemetar. Ayahnya berdiri di belakang, wajahnya keras. Kamu adiknya, kata ayahnya. Wajah kalian mirip, keluarga Arga tidak boleh tahu. Alia menelan ludah. Maksud ayah, kamu yang menikah. Ruangan itu sepi. Alia ingin tertawa, ingin marah, ingin menolak, tapi sepanjang hidupnya, ia tidak pernah diajari bagaimana caranya. Aku bukan dia, katanya lirih. Kali ini, jawab ibunya sambil menangis, kami mohon. Dan Alia tahu ia baru saja kehilangan satu-satunya hidup yang ia miliki. Pagi datang terlalu cepat. Alia duduk di depan cermin rias, tubuhnya kaku sementara tangan-tangan asing bekerja di sekelilingnya. Gaun putih itu kini melekat di tubuhnya, gaun yang seharusnya bukan miliknya. Renda halus menyentuh kulitnya, dingin, seperti pengingat bahwa hari ini ia akan menjadi seseorang yang bukan dirinya. Cantik sekali, bisik perias wajah. Alia tidak menjawab. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan tidak mengenali perempuan yang sedang menatap balik. Nama yang akan disebut di depan penghulu nanti bukanlah namanya, setidaknya bukan nama yang selama ini hidup di kepalanya. Di luar kamar, suara tamu mulai terdengar. Musik lembut mengalun. Segalanya berjalan sesuai rencana, kecuali satu hal yang paling penting, kejujuran. Saat ia melangkah menuju pelaminan, jantung Alia berdetak terlalu cepat. Ia melihat Arga untuk pertama kalinya hari itu, laki-laki tinggi dengan jas rapi dan wajah dingin. Tatapannya lurus ke depan, tanpa senyum, tanpa getar. Tidak ada cinta di sana. Dan entah mengapa, itu membuat Alia sedikit lega. Ijab kabul terucap dalam satu tarikan napas. Sah. Satu kata yang menggema di telinga Alia, mengikatnya pada seseorang yang bahkan belum ia kenal. Tangan Arga hangat saat menjabatnya, namun genggamannya cepat dilepas seolah sentuhan itu tidak seharusnya berlangsung lama. Alia menunduk sepanjang prosesi. Ia tidak berani menatap wajah suaminya. Takut melihat penolakan, takut melihat kebingungan, atau lebih buruk ketidakpedulian. Selamat, ucap seseorang. Ucapan itu terdengar seperti ironi. Ketika cincin melingkar di jarinya, Alia menyadari satu hal, hidupnya kini sah secara hukum, tetapi kosong secara rasa. Kamar hotel itu luas dan sunyi. Alia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun tidur sederhana. Arga berdiri dekat jendela, membuka kancing jasnya dengan gerakan kaku. Kita perlu bicara, katanya akhirnya. Alia mengangguk. Apa yang terjadi hari ini,
bukan pilihan kita, lanjut Arga datar. Aku tidak akan memaksakan apapun padamu. Ia menoleh sebentar, menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kita suami istri di atas kertas. Itu saja. Alia mengangguk lagi. Tenggorokannya terasa kering. Aku tidak mencintaimu, kata Arga, jujur dan tanpa hiasan. Aku tahu, jawab Alia pelan. Malam itu, mereka tidur terpisah dua orang asing yang terikat janji seumur hidup, tanpa sentuhan, tanpa doa bersama. Alia menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya berapa lama ia bisa bertahan di hidup yang bukan pilihannya. Rumah Arga besar, dingin, dan penuh aturan tak tertulis. Alia berjalan di lorong-lorong panjang dengan langkah hati-hati, merasa seperti tamu yang lupa pulang. Setiap orang menyapanya sopan, tetapi tatapan mereka menyimpan jarak yang jelas. Ia bukan istri yang dinanti. Ia adalah solusi yang diterima. Arga jarang bicara. Mereka berbagi meja makan, tetapi tidak percakapan. Berbagi rumah, tetapi tidak kehangatan. Namun Alia tetap melakukan bagiannya. Ia bangun lebih pagi, menyusun jadwal rumah, mengingat hal-hal kecil tentang Arga kopi tanpa gula, kemeja warna gelap, kebiasaan diam saat lelah. Arga memperhatikannya dari jauh. Tanpa sadar, untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, sesuatu di dadanya mulai retak bukan karena cinta, melainkan karena kehadiran Alia yang terlalu tulus untuk disebut pengganti. Dan Alia, tanpa ia sadari, sedang berjalan menuju perasaan yang seharusnya tidak ia miliki. Alia belajar cepat di rumah itu, ia ada tetapi tidak sepenuhnya diakui. Namanya tercantum sebagai istri Arga, namun posisinya lebih mirip peran sementara. Ia duduk di sisi Arga saat makan malam keluarga, tersenyum ketika disapa, menjawab seperlunya. Tidak berlebihan, tidak menuntut, seolah ia tahu batas yang tak tertulis. Dia pendiam, ya, bisik salah satu sepupu Arga suatu sore. Alia hanya tersenyum kecil, diam adalah keahliannya. Arga memperhatikan dari ujung meja. Ia melihat bagaimana Alia selalu memberi jalan, selalu menyingkir setengah langkah ke belakang. Tidak pernah sekalipun Alia memanfaatkan statusnya untuk meminta lebih. Dan entah mengapa, itu mengusik. Hari-hari mereka berjalan dalam pola yang nyaris mekanis. Arga berangkat pagi. Alia menyiapkan sarapan. Kadang dimakan, kadang tidak. Kadang Arga hanya mengangguk, kadang tidak berkata apa-apa sama sekali. Namun Alia tetap melakukan hal yang sama setiap hari. Ia tidak tahu mengapa ia bersikeras. Mungkin karena jika ia berhenti, maka semua akan terasa terlalu nyata, bahwa ia hidup di pernikahan yang tidak pernah memilihnya. Suatu pagi, Arga berhenti di ambang pintu. Kopinya, pas, katanya singkat. Alia terdiam sesaat, lalu mengangguk. Itu bukan pujian, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa hangat dan itu berbahaya. Arga mulai pulang lebih awal. Tidak setiap hari, tidak mencolok, tapi Alia menyadarinya. Suatu malam, hujan turun deras. Arga masuk rumah dengan kemeja basah. Alia menyodorkan handuk tanpa bertanya. "Kamu belum makan?" tanya Alia pelan. Arga menggeleng. Alia ke dapur, memanaskan makanan. Tidak ada percakapan, tidak ada drama, hanya kehadiran. Arga menatap punggung Alia lama. Ada sesuatu dalam caranya bergerak tenang, tidak menuntut yang membuat Arga merasa diterima. Dan itu lebih menakutkan daripada pertengkaran. Kabar itu datang tanpa aba-aba. Kakaknya belum ditemukan, namun keluarga besar mulai berbisik tentang kemungkinan kembali, tentang posisi Alia yang sementara. Alia mendengarnya dari orang lain. Selalu begitu. Kalau dia kembali, kata seseorang lirih, Alia pasti mengerti.
Alia mengerti, selalu mengerti. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar, memeluk lutut. Ia menyadari sesuatu yang pahit, sejak kecil hingga sekarang, ia selalu menjadi orang yang mengalah bahkan dalam pernikahannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, air mata jatuh satu persatu. Arga pulang lebih malam dari biasanya. Ia mendapati Alia tertidur di sofa, masih mengenakan pakaian rumah. Wajahnya pucat, mata sembab seperti seseorang yang menangis terlalu lama. Untuk pertama kalinya, Arga merasa bersalah pada orang yang tidak seharusnya ia sakiti. Ia menyelimuti Alia perlahan, tangannya berhenti sesaat, ragu. "Alia," panggilan itu keluar pelan, hampir seperti permintaan maaf. Alia tidak bangun, tapi dadanya naik turun tidak stabil. Malam itu, Arga tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk di ruang kerja, menyadari satu hal yang tidak pernah ia rencanakan. Kehadiran Alia telah membuat rumah itu terasa hidup dan tampaknya, Arga tidak yakin ia ingin kembali ke kesunyian lamanya. Retakan kecil itu mulai muncul. Dan Arga tahu, begitu retakan itu terbuka, ia tidak akan bisa berpura-pura lagi. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah halus, hampir tak terlihat, tetapi nyata. Arga mulai menanyakan hal-hal kecil. "Kamu pulang jam berapa hari ini? Kepalamu sakit? Kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana. Namun bagi Alia, itu seperti pintu yang dibuka sedikit demi sedikit. Ia menjawab dengan hati-hati, seolah takut jika ia terlalu dekat, semuanya akan ditarik kembali. Arga juga mulai duduk lebih lama di ruang makan. Tidak lagi langsung pergi ke kamar atau ruang kerja. Kadang mereka makan dalam diam. Kadang hanya suara sendok dan piring. Dan anehnya, keheningan itu tidak lagi terasa kosong. Hujan turun deras malam itu. Alia menggigil di kamar, tubuhnya panas dingin. Ia memaksa bangun untuk minum obat, tetapi kepalanya terasa ringan. Langkahnya goyah. Pintu kamar terbuka. Arga berdiri di sana, wajahnya tegang. "Kamu kenapa?" "Aku tidak apa-apa," jawab Alia, meski jelas sebaliknya. Arga memegang pergelangan tangannya, panas. Tanpa banyak bicara, Arga membantu Alia kembali ke ranjang, mengompres dahinya, menyeduh teh hangat. Gerakannya kaku, seolah belum terbiasa merawat orang lain. "Terima kasih," bisik Alia lemah. Arga tidak menjawab, ia hanya duduk di sisi ranjang, menunggu hingga napas Alia teratur. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidur dengan perasaan aman. Beberapa hari kemudian, Alia melihat Arga berbincang lama dengan seorang perempuan di depan rumah. Perempuan itu cantik, percaya diri, terlalu familiar. Alia berdiri di balik jendela, dada terasa sesak. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk merasa apapun. Ia hanya istri pengganti, hanya nama di atas kertas. Namun perasaan tidak pernah peduli pada hak. Malam itu, Alia menjaga jarak, menjawab singkat, menghindar. Arga menyadarinya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak suka diabaikan oleh Alia. "Kenapa kamu menjauh?" tanya Arga akhirnya. Alia menatap lantai. "Tidak apa-apa." Arga mendesah. "Kamu tidak pandai berbohong." Alia tersenyum kecil. "Aku tidak punya alasan untuk cemburu." Kata itu menggantung di udara. Arga terdiam. Ia sadar, selama ini Alia tidak pernah menuntut apapun, bahkan perasaan yang seharusnya wajar dimiliki seorang istri. Dan justru itu yang membuat Arga merasa bersalah. Hujan kembali turun. Lampu rumah padam sesaat karena petir. Alia terkejut, refleks menarik lengan Arga. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat waktu berhenti. Arga menatap Alia. Jarak mereka terlalu dekat, napas mereka bertemu. Untuk sesaat,
Arga lupa segalanya, masa lalu, kontrak, perasaan yang belum selesai. Tangannya naik, menyentuh pipi Alia dengan ragu. Jika ia mundur sekarang, segalanya akan aman. Tapi Arga tidak mundur. Ciuman itu lembut, singkat, tidak menuntut. Dan Alia tahu, sejak detik itu, ia telah jatuh terlalu dalam. Setelah malam itu, tidak ada pembahasan. Tidak ada definisi. Tidak ada pengakuan. Namun Arga mulai bersikap seperti suami sungguhan, mengantar Alia, menunggu, memperhatikan. Sentuhan kecil menjadi biasa, meski selalu berhenti sebelum terlalu jauh. Alia menerima semuanya tanpa bertanya. Karena bertanya berarti berharap. Dan berharap berarti siap terluka. Namun di dalam hatinya, Alia tahu ia mencintai Arga sepenuh-penuhnya, meski ia sadar dirinya mungkin hanya persinggahan. Dan ketika kebahagiaan datang terlalu pelan, biasanya ia sedang menuju kehancuran. Nama itu disebut tanpa sengaja. Arga sedang menerima telepon ketika Alia lewat di depan ruang kerja. Ia tidak bermaksud mendengar, tetapi satu nama itu menembus segalanya, nama yang seharusnya tidak pernah hilang dari hidup Arga. Nama kakaknya. Arga menutup telepon dengan wajah tegang. Ketika melihat Alia berdiri di ambang pintu, ekspresinya berubah seperti seseorang yang ketahuan menyimpan rahasia. "Ada apa?" tanya Alia pelan. Arga ragu sesaat. Tidak ada. Dan Alia tahu, itu bohong. Pintu rumah terbuka sore itu. Perempuan itu berdiri di sana utuh, cantik, dan yakin akan posisinya. Wajah yang sangat mirip dengan Alia, namun dengan sorot mata yang tidak pernah Alia miliki, keyakinan bahwa dunia akan menyesuaikan diri padanya. "Aku pulang," katanya. Waktu berhenti. Ibu mertua Alia menangis. Ayah Arga membeku. Arga berdiri tanpa kata. Dan Alia merasa seperti tidak pernah benar-benar ada. Segalanya berubah terlalu cepat. Bisikan, tatapan, keputusan yang dibicarakan tanpa kehadiran Alia. Ia mendengar kata pengganti disebut lagi, kali ini tanpa disamarkan. "Kami harus memikirkan yang seharusnya," kata seseorang. "Yang seharusnya." Alia tersenyum sopan, seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu runtuh sepenuhnya. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanya Arga malam itu. Alia menatapnya tenang. "Aku tidak pernah ditanya." Arga terdiam. "Aku tahu dari awal aku akan digantikan," lanjut Alia. "Aku hanya tidak tahu secepat ini." "Alia, aku capek." Arga, potong Alia. "Capek selalu mengerti." Air mata jatuh, tapi Alia tidak menyekanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin terlihat kuat. Arga berdiri di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan. Satu sisi adalah masa lalu perempuan yang pernah ia cintai, rencana yang disusun keluarga, kehidupan yang seharusnya. Sisi lain adalah Alia, perempuan yang hadir tanpa paksaan, tanpa tuntutan, dan tanpa syarat. "Kalau aku memilihmu," kata Arga pelan, "aku harus melawan semua orang." Alia tersenyum getir. "Aku tidak ingin dipilih karena kasihan." Dan itu menghantam Arga lebih keras daripada tuduhan apapun. Malam itu sunyi. Alia mengemas barang-barangnya sendiri. Tidak banyak. Ia memang tidak pernah membawa apapun sejak awal. Arga berdiri di ambang pintu kamar, melihat setiap gerakan Alia seperti perpisahan yang tidak ingin ia akui. "Aku pergi besok pagi," kata Alia. "Kenapa harus pergi?" Suara Arga bergetar. "Karena aku tidak ingin menunggu sampai aku benar-benar disingkirkan." Alia menatap Arga untuk terakhir kalinya malam itu, tatapan penuh cinta yang akhirnya ia lepaskan. Dan hujan turun, seolah kota ikut berduka. Pagi datang tanpa upacara perpisahan.
Alia keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang benar-benar memintanya tinggal. Arga berdiri di ruang tamu, membisu. Ia ingin mengatakan sesuatu apa saja tetapi lidahnya terasa berat. Alia berhenti di ambang pintu. Menoleh sekali. "Terima kasih," katanya pelan, "untuk pernah membuatku merasa dipilih." Lalu ia pergi. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa rumah itu benar-benar kosong. Hari-hari Arga berubah menjadi sunyi yang kejam. Tidak ada kopi pagi, tidak ada suara langkah lembut, tidak ada kehadiran yang diam-diam membuatnya tenang. Perempuan yang dulu ia tunggu kini kembali, tetapi rasanya tidak sama. Setiap percakapan terasa dipaksakan, setiap rencana terasa asing. Arga akhirnya mengerti. Ia tidak kehilangan pengganti. Ia kehilangan cinta. Dan itu adalah kesalahan yang sepenuhnya miliknya. Alia memulai hidup baru dengan perlahan. Ia menyewa kamar kecil, bekerja lebih keras, belajar pulang ke tempat yang hanya berisi dirinya sendiri. Awalnya sepi itu menakutkan, namun lama-lama, ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Ia tidak lagi menunggu dipilih. Ia memilih dirinya sendiri. Dan itu cukup. Arga akhirnya berdiri di hadapan keluarganya. "Aku tidak akan melanjutkan ini," katanya tegas. Protes datang bertubi-tubi, ancaman, tekanan. Namun untuk pertama kalinya, Arga tidak mundur. Ia tahu, jika ia tetap diam, ia akan kehilangan dirinya sendiri selamanya. Dan perempuan yang ia cintai sudah lebih dulu pergi karena keberaniannya sendiri. Hujan turun ketika Arga menemukan Alia di kafe kecil tempat mereka dulu sering diam bersama. Alia menatapnya tanpa terkejut. "Aku tidak datang untuk memintamu kembali," kata Arga. "Aku datang untuk meminta maaf. Tanpa syarat." Alia menahan napas. "Dan kalau aku tidak memilihmu?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Aku tetap ingin kamu tahu aku mencintaimu. Bukan sebagai pengganti." Mereka bertemu lagi, tanpa status, tanpa janji. Berbicara pelan, tertawa hati-hati, mengenang tanpa luka. Arga tidak memaksa, Alia tidak menghindar. Dan di antara mereka, tumbuh sesuatu yang lebih dewasa, kepercayaan. Pernikahan itu sederhana. Tidak ada perjanjian keluarga, tidak ada pengganti, tidak ada kebohongan. Arga berdiri di hadapan Alia dengan tatapan yang mantap. "Aku memilihmu," katanya, "setiap hari." Alia tersenyum, kali ini tanpa ragu. Karena tidak semua pengantin pengganti ditakdirkan kembali ke bayangan. Sebagian, akhirnya menjadi pilihan setelah berani pergi.